Hai semua, Mr. E di sini. Official trailer dari Peacemaker Season 2 akhirnya rilis, jadi mari kita bahas. So everyone, inilah dia Ngobrolin Komik. Trailer ini dibuka dengan James Gunn yang mempersembahkan trailernya yang ngingetin gua sama opening title dari Creatures Commandos. Setelahnya ada 11 Street Kids yang melakukan party rooftop, ada Leota Adebayo, Christopher Smith atau Peacemaker, Adrian Chase atau Vigilante, Emilia Harcourt dan juga John Economos, di mana scene ini mungkin adalah pertemuan pertama mereka lagi sejak ending Peacemaker Season 1, karena di sini kita lihat Adebayo kelihatan excited. Dan kaki dari Economos yang patah di ending season 1 dan Creatures Commandos juga terlihat sudah sembuh. James Gunn juga sudah mengkonfirmasi kalau timeline di series ini ada di 1 bulan setelah film Superman. Jadi kumpulnya mereka ini mungkin terjadi setelah mereka tahu kalau Peacemaker diincar sama Rick Flag Senior setelah Peacemaker membunuh Rick Junior di film The Suicide Squad. Scene selanjutnya dihiasi dengan lagu Road of Nowhere karya Ozzy Osbourne, di mana lagu ini bercerita soal penyesalan dan mencari jati diri, yang mana ini sesuai dengan tema dari Peacemaker Season 2 yang dikonfirmasi oleh James Gunn soal penyesalan. Tema ini sebenarnya sempat ditis di season 1-nya, di mana Peacemaker punya trauma yang mendalam setelah tidak sengaja membunuh kakaknya sendiri, dan traumanya ini sempat menghantuinya lagi setelah dia membunuh Rick Flag Junior, dan scene traumanya juga bisa kita lihat di trailer ini. Tema ini juga diperkuat dengan narasi dari Peacemaker yang bilang kalau dia ingin menjadi real hero. I want to be a real hero. Yang kemungkinan besar percakapan ini antara Peacemaker dengan Harcourt yang bisa kita lihat dari scene setelahnya. Romansa antara Peacemaker dengan Harcourt di sini juga akan lebih dieksplor, dan pencarian jati diri di sini menuntun Peacemaker untuk menemukan alternate universe di Quantum Unfolding Chamber-nya yang kayaknya tidak sengaja dia temukan setelah menjatuhkan sebuah alat ke salah satu pintu di sana. Alternate universe ini sepertinya adalah universe yang sangat-sangat diidamkan oleh Peacemaker, karena di sini Peacemaker menjadi real hero seperti yang dia inginkan, dan bukan hanya itu, di sini keluarga Smith juga menjadi hero terkenal melihat adanya mural mereka di tengah kota. Harcourt juga menjadi kekasih dari Peacemaker di sini, dan alasan inilah yang membuat Peacemaker sangat ingin tinggal di sana, karena di universe-nya sendiri Peacemaker dianggap badut, dia tidak terkenal, menjadi olok-olokan, dan gua rasa salah satu hal yang bikin mental breakdance-nya Peacemaker adalah ucapan Maxwell Lord di teaser kemarin. I have a variety of helmets. This guy sucks. Excuse me? Di sini kita lihat kalau Peacemaker menggunakan motor dan helm dari doppelganger-nya, dan gua rasa Peacemaker utama kita ini berhasil membunuh doppelganger-nya, karena di scene-scene setelahnya kita bisa lihat kalau Peacemaker sempat duel sama doppelganger-nya, dia juga sempat berlumuran darah, dan Peacemaker juga bisa dengan bebas kemana aja menggunakan kostum dan peralatan dari doppelganger-nya, ngobrol-ngobrol dengan doppelganger ayahnya, bahkan sempat terlihat ikut beraksi bareng doppelganger ayah dan kakaknya. Ini nggak akan bisa dia lakukan kalau doppelganger-nya masih ada, atau mungkin Peacemaker menyekap doppelganger-nya di rumahnya. Kostum dari doppelganger Peacemaker di sini juga berbeda dari versi utamanya, dengan helm yang lebih ramping, lengan panjang, dan juga lambang elang yang menghadap ke atas. Sementara untuk kostum milik Keith Smith atau kakak dari Peacemaker ini, entah kenapa ngingetin gua sama Power Ranger, dan karena Smith mengambil nama Peacemaker, mungkin Keith di sini akan mengambil nama Peacekeeper. Dan kostum untuk White Dragon di sini juga berubah menjadi warna biru, yang mungkin perubahan ini terjadi setelah dia mencapai tujuannya, karena kita tahu di season pertama White Dragon terungkap sebagai pemimpin kaum White Supremacy, dan di scene-scene di trailer ini yang memperlihatkan alternate universe, gua nggak ngeliat ada black people di sana. Jadi mungkin keluarga Peacemaker di alternate universe ini bisa jadi bukanlah hero secara general, tapi superhero untuk white people.
Setelahnya kita juga lihat kalau Eagly kembali dan Rick Flag meminta berkas Peacemaker dari Sasha Burdock karena dia ingin membalaskan dendam soal kematian anaknya. Sekedar mengingatkan, Sasha Burdock ini adalah mantan bodyguardnya Bruce Wayne sebelum dia direkrut ke Checkmate, yaitu badan intelijen pemerintah yang kalau di sini dia gabung ke Argus. Setelahnya kita lihat ada scene dari berkas Rick Flag Jr. di mana ini mungkin ketika Rick penasaran apa yang terjadi sama anaknya dan ketika dia tahu kalau anaknya dibunuh sama Peacemaker, di sini dia marah dan langsung ke Sasha Burdock untuk minta berkas dari Peacemaker. Di berkas Rick Jr. kita bisa lihat profil dari Rick Jr. yang diperankan sama Joel Kinnaman serta deskripsi kematiannya yaitu saat operasi di Corto Maltese untuk menghancurkan Project Starfish. Ini memperjelas kekenonan film The Suicide Squad setelah sebelumnya juga ditis di series Creatures Commandos. Setelah mendapatkan berkas Peacemaker, kita lihat kalau Rick Flag mulai mengawasi Peacemaker dan melihat Economos masih bekerja untuk Argus, jadi gua rasa dia bisa aja jadi double agent yang ngebantu Peacemaker dari dalam. Ngomong-ngomong soal Argus, kalau lu perhatiin, singkatan Argus di universe alternatif ini agak sedikit berbeda, yang harusnya Advanced Research Group United Support jadi Advanced Research Group of the United States, yang mendukung perkiraan gua kalau keluarga Smith akan menjadi hero white supremacy dan Amerika hanya akan berisikan white people. Anyway, setelahnya kita lihat kalau Adebayo memperingatkan Peacemaker soal Rick Flag Senior yang mungkin dia dapat info ini dari John Economos yang kita lihat dari teaser sebelumnya sempat mampir ke rumah Adebayo. Adebayo juga diberitahu soal alternate universe sama Peacemaker dan James Gunn mengkonfirmasi kalau ada 100 alternate universe di DCU yang akan diperkenalkan di Peacemaker season 2 ini, yang berarti multiverse DCU bukan hasil dari krisis di trilogi Crisis on Infinite Earth, tapi masih ada kemungkinan kalau multiverse DCU ini adalah hasil flashpoint di film The Flash. Di scene ini kita juga lihat kalau Economos mengawasi Peacemaker bareng karakter baru bernama Langston Fleury yang diperankan Tim Meadows, dan mereka menemukan anomali di dekat rumah Peacemaker yang mungkin terdeteksinya portal terbuka ke universe lain. Ini bisa menjelaskan kenapa Argus bisa menemukan bahkan masuk ke Quantum Unfolding Chamber-nya Peacemaker, di mana mereka mungkin ingin menutup portal menuju universe lain, takut insiden kayak film Superman kembali terjadi. Alasan inilah yang mungkin menjadi alasan agar Argus bisa menangkap Peacemaker, karena saat misi di Corto Maltese, Peacemaker hanya menjalankan tugas dari Waller. Di dalam Quantum Unfolding Chamber-nya kita bisa melihat salah satu universe di mana dunia sudah hancur dengan monster-monster laba-laba berkepala tengkorak berkeliaran yang salah satunya terlihat mirip kayak Batman. Belum ada konfirmasi universe apakah ini, tapi mungkin ini adalah universe atau timeline Futures End di mana Brother Eye berhasil mengubah para hero menjadi robot yang kalau di sini menjadi seekor monster. Setelahnya ada scene ketika Peacemaker disergap prajurit Argus, di mana scene ini mungkin adalah penangkapan personal dari Rick Flag untuk membalaskan dendam kematian anaknya, karena kita bisa lihat kalau dia memukuli Peacemaker di sini. Setelah memukuli Peacemaker, Rick terpaksa melepaskannya karena dia nggak punya hak untuk menangkap Peacemaker, dan karena itulah kita bisa lihat ada scene di mana Peacemaker yang babak belur lagi di mobil bareng Adebayo. Tapi pas mendeteksi adanya portal menuju universe lain, Rick baru bisa menggunakan jabatannya untuk menangkap Peacemaker, yang bisa kita lihat di scene-scene setelahnya di mana Argus melancarkan operasi besar untuk menangkap Peacemaker. Kita juga lihat kalau Rick merekrut Red Signwild yang diperankan Michael Rooker, di mana dia adalah pemburu elang, dan dia juga merekrut Rip Jagger atau Judo Master yang sebelumnya bekerja dengan para Butterfly. Di sini Rick mungkin membuat satuan khusus untuk memburu Peacemaker, yang selain untuk memburu Peacemaker, mungkin mereka juga mengincar alat pembuka portal ke alternate universe untuk menutup portalnya, karena kita bisa lihat kalau Peacemaker kabur membawa alatnya. Dan yang paling emosional di trailer ini adalah bagaimana 11 Street Kids meyakinkan Peacemaker agar tetap tinggal di universe utama. You belong here with us.
Dan scene ketika Harcourt bilang kalau mereka harus membawa Peacemaker kembali, ini mungkin ketika dia tahu kalau Peacemaker lebih memilih tinggal di universe lain daripada di universe utama. Dan trailer ini diakhiri di rumah Adrian Chase atau Vigilante, di mana 11 Street Kids ingin pergi ke markas rahasia Vigilante, dan ini mungkin ketika mereka ingin bersiap-siap menjemput Peacemaker di alternate universe. Dan itulah semua breakdown trailer Peacemaker Season 2. Kalau mau nambahin, koreksi atau saran bisa komen. Saya Mr. A. Bye-bye.